warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai peran nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi tantangan globalisasi ekonomi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Revika Tazkia dengan nomor NPM 223403296. Dan saya Fauzan Abdul Aziz dari kelompok 2 dengan NPM 223403229. Dan saya Muhammad Toib Kurniawan dengan NPM 223403284. Perkenalkan, saya Nisa Arianti dengan NPM 223403130. Kenalkan, nama saya Wulan Sawitri dengan NPM 223403124. Selanjutnya, ada beberapa materi yang akan kita bahas. 1. Pengertian globalisasi ekonomi. Yang kedua, tantangan Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Dan yang ketiga, peran nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Selanjutnya, materi yang pertama akan saya bahas. Globalisasi ekonomi. Globalisasi merupakan suatu proses kebudayaan di mana ada kecenderungan wilayah-wilayah di dunia menjadi satu dalam format sosial, politik, dan ekonomi. Dalam proses itu, seolah-olah tidak ada lagi wilayah dimanapun di dunia yang dapat menghindari proses global. Globalisasi membawa perubahan secara besar-besaran terhadap perluasan pasar, baik pada negara-negara yang sudah maju maupun pada negara-negara berkembang. Dengan adanya perluasan pasar ini, memungkinkan suatu negara dapat melakukan transaksi perdagangan tanpa ada lagi hambatan. Globalisasi di bidang ekonomi, satu sisi memberikan kelimpah ruahan secara material, sedangkan satu sisi menciptakan segudang permasalahan yang memprihatinkan terhadap peradaban manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya dengan tema tantangan Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Indonesia menjadi bagian dari proses globalisasi ekonomi di era industri 4.0. Khususnya dalam proses restrukturasi ekonomi global. Globalisasi ekonomi ditandai dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial serta perubahan kebudayaan yang mengakibatkan jarak antar negara-negara di dunia semakin dekat, membuat transaksi ekonomi bisa melebihi batas-batas negara. Bagi suatu negara, akibat dari gejala ini adalah ketergantungan yang semakin besar dari ekonomi negara tersebut terhadap aktivitas perdagangan global. Adanya ekspansi pasar di negara-negara industri membawa perubahan terhadap perilaku konsumtif pada masyarakat di berbagai generasi. Perilaku konsumtif yang berlebihan yang tidak dapat dikendalikan dapat menimbulkan berbagai problem. Nah, sebagai contoh gaya hidup hedonisme, timbulnya tingkat korupsi dan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Secara ekonomi, negara Indonesia mempunyai ketergantungan pada perdagangan, produksi, dan finansial internasional. Hal ini ditandai dengan kegiatan impor lebih besar dibandingkan kegiatan ekspor. Globalisasi yang mengakibatkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia menyebabkan Indonesia berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju. Dapat dilihat sekarang banyak produk luar negeri yang membanjiri di negara Indonesia. Semakin bergantungnya masyarakat Indonesia terhadap produk asing, maka berdampak pada hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus meningkatkan kualitas produk-produk yang dibuat agar tidak kalah saing oleh produk luar negeri. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh rekan saya juga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh rekan saya.
Sebagai negara berkembang, Indonesia adalah negara yang perekonomiannya belum sepenuhnya beralih dari sektor tradisional ke modern. Dalam hal ini, UMKM memiliki peranan penting, mana UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dalam perekonomian Indonesia, sehingga pengembangan UMKM melalui peran pemerintah, baik di tingkat nasional maupun global, sangatlah penting. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan perkembangan era revolusi 4.0 yang mengkategorisasikan teknologi informasi dan komunikasi serta kapabilitas inovasi sebagai bagian dari nilai atau pilar daya asing. Kemudian adanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan bisnis yang menjadi tulang punggung peran negara yang efektif dan pembangunan ekonomi serta merta terus diupayakan karena merupakan karakteristik kunci di tengah perhubungan zaman yang didorong oleh globalisasi, di mana selera masyarakat mengalami perubahan yang signifikan. Rencana pengembangan UMKM pada era revolusi 4.0 yang menekankan aspek produksi, kekuatan teknologi digital, dan internet secara real-time. Perlu juga diperkuat dengan pembuatan produk UMKM yang kompetitif baik secara regional maupun global. UMKM Indonesia perlu meningkatkan teknologi yang menekankan pada inovasi, termasuk memperkuat basis asosiasi industri. Untuk meningkatkan kekuatan digitalisasi, pemerintah juga perlu mengatasi persoalan ini di tingkat pendidikan serta dalam bisnis, termasuk pada model pelatihan yang berpusat pada pengembangan keterampilan kreatif, sosial, dan emosional. Terima kasih. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, Wulan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang peran nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya memfiltrasi dampak-dampak negatif yang muncul dari adanya globalisasi. Hal ini harus mulai diterapkan oleh masyarakat Indonesia melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri dalam upaya menjaga keutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia. Peran masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, khususnya dalam mengatasi masalah ketergantungan produk asing di Indonesia, bisa dilakukan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tadi sudah disebutkan kasus yang kita bahas itu yaitu mengenai tentang ketergantungan produk asing. Nah, bila dikaitkan dengan nilai Pancasila, yaitu berkaitan dengan sila ketiga melalui gerakan Cinta Produk Indonesia. Gerakan Cinta Produk Indonesia ini merupakan salah satu perwujudan dari rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia, yang dimana sikap nasionalisme merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Gerakan Cinta Produk Indonesia merupakan bagian dari upaya menghadapi dominasi asing. Gerakan Cinta Produk Indonesia ini di satu sisi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan, di sisi lain pun dapat memajukan industri dalam negeri dan meningkatkan apresiasi masyarakat serta citra produk dalam negeri. Gerakan ini harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik sektor pemerintah dan kaum intelektual sebagai kreator produk kreatif, kemudian masyarakat umum selaku konsumen, serta sektor media untuk mempromosikan gerakan ini. Untuk itu, perlu dilakukan suatu rangkaian kegiatan jangka panjang yang terpadu dan berkelanjutan. Mencakup 4 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, membangun kesadaran, yang kedua, membangun minat, yang ketiga, menumbuhkan rasa setia, dan yang terakhir, tahapan bertindak mengajak pihak lain. Sekian dari saya. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.